Pak Erwin, ini mungkin sebelum kita masuk ke dialog, boleh diceritakan terlebih dahulu untuk Maven ini sebetulnya apakah dia venture builder ataukah venture capital dan berfokus di mana, Pak Erwin? Ya, kalau Maven Asia Capital, we are a private investment firm. Yeah. Kami punya fund fokus untuk venture capital investment, kami juga punya fund khusus untuk private equity investment. Jadi memang spesialisasi kami untuk equity partner untuk private sector. Oke, nah Pak Erwin, kalau kita lihat ini kan sekarang ada banyak sekali tantangan ya. Mulai dari luar, bahkan dari dalam negeri, ada pendanaan, persaingan, kemudian juga ada adaptasi teknologi. Bagaimana Anda melihat untuk sektor startup saat ini di Indonesia? Ya, cukup menarik, tetap menarik. Karena let's not forget, Indonesia itu digital ekonominya projected to exceed 130 billion US dollar tahun ini. Jadi digital ekonomi kita tetap paling besar lah di Asia Tenggara. Apakah tahun lalu ada penurunan? Jelas pasti ada penurunan. Ada. Karena let's not forget juga globally banyak terjadi perubahan ya, politically juga. Kalau nggak salah India, US dan juga kita sendiri Indonesia ada election, jadi tahun politik. In a political year, kalau kita ngomongin GDP, formulanya consumer spending, investment dan government plus ekspor kurang impor, itu udah pasti investment dan government spending akan berkurang. Karena semua orang akan wait and see. Betul. Jadi, tapi yang kita lihat positif adalah kuartal ketiga dan keempat, itu consumer spending pick up lagi. Gitu. Jadi kami tetap optimis bahwa tahun ini harusnya semua investment akan pick up. Berarti masih memandang optimis ya, meskipun sekarang kondisi ekonomi global masih cukup bergejolak begitu ya? Ya, optimis, tetapi yang paling besar ada perubahan shift of paradigm. Di mana mungkin kalau kita lihat tahun 2017 sampai tahun 2021, mayoritas spending, mayoritas investment dari venture capital itu masuknya ke sektor yang kita bilang commerce enabler. Jadi e-commerce, fintech, logistik, kayaknya sampai tahun lalu pun masih banyak kan di sektor-sektor tersebut ya. Tetapi kalau kita lihat by market size, retail dan consumer itu Southeast Asia cuma sekitar 200 billion US dollar. Padahal kalau kita compare sama subsektor lain, contohnya misalkan sustainability, healthcare, agritech, ya kan? Itu sektor-sektor yang secara size, market size itu jauh lebih besar dibanding sektor consumer, gitu. Nah, jadi shift of paradigm-nya sekarang dari yang consumer centric seperti itu akan menjadi lebih aset-aset yang bermain di sektor-sektor yang tadi saya sebutkan. Oke, nah kita ulik lagi lebih dalam nih soal persektoran ini. Dari berbagai sektor startup yang ada di Indonesia, tadi sudah disebutkan seperti fintech, kemudian ada juga health tech, ada edtech, education, dan juga sustainability. Nah ini sektor mana sebetulnya yang paling menjanjikan? Ya, kalau kami dari Maven ngelihat fokus utamanya memang ke 4 sektor. Healthcare, sustainability, agri, dan juga digitalisasi UMKM. Tetap UMKM termasuk thesis yang cukup strong. Kenapa 4 sektor ini? Karena kami lihat memang 4 sektor yang by size, it's quite sizable, tapi by investment deployment itu kurang diinvest. By data, by number of deals pun di sektor-sektor ini belum banyak diinvest. Understood bahwa this is not the typical VC asset. Karena typical VC asset biasa software play, digital, ya kan? Kalau 4 subsektor ini harus masuk ke what we call scalable asset. Jadi harus ada willingness untuk ambil resiko invest ke capex-nya juga, gitu. Nah memang kalau misalkan saya ambil contoh sektor kesehatan, healthcare, itu kami lihat by trend, regardless krisis seperti apapun, globally seperti apa, healthcare itu tetap cash flow generating business. Gitu. Jadi tadi shift of paradigm-nya salah satunya adalah bergeser dari pure growth ke profitability. Gitu. Jadi kami lihat sektor-sektor yang bisa menghasilkan cash flow, ini jadi sangat menarik buat kami. Oke, ini menarik ya tadi soal kurang diinvest, berarti mencari peluang-peluang yang memang sebetulnya belum ada begitu. Nah kalau dari sektor untuk, tadi kita sudah ngobrol ya soal electric vehicle, ini juga cukup menarik. Bisa diceritakan lebih lanjut Pak Erwin? Ya, kalau electric vehicle kami lihat pertumbuhannya sangat-sangat signifikan. Kalau lihat by numbers, tahun 2020 itu cuma ada sekitar 2.000 motor listrik di jalanan. Tahun 2022 kalau nggak salah, itu naiknya nyaris 15-17 kali lipat. Tahun lalu, if I'm not mistaken, harusnya angkanya udah di atas 70.000 motor listrik di jalanan. Jadi by growth exponentially sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena memang Indonesia itu
terutama untuk motor, kita pengguna motor yang cukup besar di dunia. Ada 130 juta motor di Indonesia, setiap tahunnya ada 5-6 juta motor baru yang terjual. Sehingga kami lihat transisi dari motor-motor yang menggunakan bensin akan transisi sooner or later ke motor listrik. Gitu. Jadi transisi ini pasti akan terjadi. Nah, di situ yang kami ingin capture. Cuman missing point-nya di mana? Kalau kita lihat misalkan di EV, mayoritas pengendara motor itu khawatir dengan range anxiety. Gitu. Ketika mereka pakai motor bensin, mau bensinnya habis, cari pom bensin gampang. Betul. Tapi kalau pakai motor listrik, baterainya habis, gimana nih caranya? Gitu. Makanya sebenarnya solusinya adalah harus membangun infrastruktur energy distribution di Indonesia. Gitu. Nah, makanya salah satu perusahaan yang kami invest, Swap, pun fokusnya adalah pembangunan battery swapping stations yang ada di kota-kota besar. Gitu. Nah, jadi that's what we're focusing on. Makanya memang hal ini mendorong terjadinya adopsi motor listrik. Baik, berarti cukup membantu atau berkontribusi terhadap pembangunan ekosistem electric vehicle di Indonesia, begitu ya? Betul. Baik, kalau selain di kota-kota besar, apakah nanti ke depannya akan ada rencana masuk ke daerah-daerah atau kota-kota kecil lainnya, Pak Erwin? Ya, kalau Swap sekarang sudah ada di berbagai macam kota ya di seluruh Indonesia. Kami nggak cuma di Jakarta atau Surabaya atau Bali, tapi di beberapa kota-kota satelit pun juga menjadi salah satu fokus kami karena memang pengendara motor mayoritas kan dari kelas yang menengah ke bawah, sehingga mereka itu karakternya adalah mereka commuting dari kota-kota satelit ke kota-kota besarnya. Jadi it's very important untuk bisa mendukung mereka supaya ketika mereka berkendara dari kota satelit ke kota-kota utamanya, itu mereka punya energy distribution points yang cukup sufficient. Gitu. Jadi udah pasti akan ada di kota-kota yang kecil juga. Baik, nah ini kalau soal sustainability, boleh diceritakan Pak Erwin untuk fokus ke sustainability-nya ini lebih banyak berfokus invest di sektor apa? Ya, sustainability kami believe tetap dengan motor listrik dan EV two-wheelers terutama. Karena memang tadi ya potensi pasarnya cukup besar. Spending per bulan dari masing-masing pengendara motor itu untuk bensin, kalau di-compare dengan spending untuk harga listrik, itu jauh lebih murah spending di listrik. Karena Indonesia salah satu harga listrik termurah di Asia Tenggara. Gitu. Jadi kami lihat adopsinya ini harusnya seamless, gitu. Karena dibandingkan dengan harga bensin dengan harga listrik jauh lebih murah, gitu. Nah, tinggal masalahnya bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan konsumer, ya kan? Tadi seperti misalkan range anxiety, pengisian baterai atau listriknya seperti apa, motornya bisa range untuk berapa jauh misalkan, gitu. Dan terus harus ada improvement untuk teknologi baterainya juga seperti itu.